Sekarang kita akan membahas mengenai mengapa Allah berdoa di dalam Quran. Ada banyak muslim yang bertanya, jika Yesus Tuhan, mengapa dia berdoa? Kepada siapa Yesus berdoa? Katanya beberapa daripada orang Kristen murtad karena hal ini. Jawabannya tentu saja sangat mudah. Itulah sebabnya Kristen percaya dan beriman kepada Trinitas. Kita akan jelaskan mengapa Yesus berdoa dan kepada siapa Yesus berdoa dalam video yang terpisah di seri Unlock the Bible. Tetapi di dalam video kali ini kita akan bertanya, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala berdoa, kepada siapa Allah berdoa, dan apa yang Allah doakan? Kami bertanya, silahkan Anda menjawabnya, Muslims. Sekarang kita lihat video berikut ini. Alhamdulillah, and I've stayed a Muslim ever since. I definitely have not been a 100% perfect Muslim along the way. Like, I've made a lot of mistakes. So I'm in no way claiming to be, like a hyper good example of a religious person, but Islam has helped me through a lot of rough times in my life. It's really helped me get through a lot of stress. To me personally, it's the most beautiful thing in my life, besides my family. So Alhamdulillah, I have Islam, and whenever I'm going through a rough time, I always have Allah to help me get through. So basically, the way that I came to Islam is that I was born and raised as a Roman Catholic, and it wasn't until I was around 18 or 19 years old that I started really doubting my religion. Basically, I started having some questions about whether or not Jesus is actually God, and one of the questions was basically, if Jesus is God, then why would he pray to himself? Because even in Christian biblical scripture, we see that Jesus is actually praying to God. Now, since I was raised Catholic Christian, I do understand the concept of the Trinity. Christians say that there's 3 persons in one God, but that never really fully made sense to me. And as I got older and I saw different types of people around me, I became more curious about, what actually is the truth, who is God, and gitu. Tapi memang sebenarnya waktu saya masih SMP, saya pernah mempertanyakan beberapa hal tentang posisi Nabi Isa di dalam Bible. Karena kan Nabi Isa yang jelas itu berdoa di Taman Getsemani, berdoa kepada Tuhan. Dan doanya Bapa kami, doa kepada Bapaknya. Dan iya, dan yang saya ingat itu surat Markus 12 yang ada 28 plus 21. Itu kan jelas jawabannya bahwa yang harus disembah itu Allah yang Esa. Dan itu sesuai juga dengan hukum Taurat. Akulah Tuhan Allahmu di Keluaran 20. Jadi waktu itu ketika saya menyampaikan itu, guru agama saya dulu, karena saya di kesusteran, saya guru agamanya juga suster, saya tanyakan itu. Dan ketika saya tanyakan kenapa Yesus disalib juga malah menanyakan Eloi Eloi lama sabachthani, kata suster saya kurang beriman karena mempertanyakan hal-hal yang di luar jangkauan pemikiran manusia. Dua wanita tadi mempertanyakan mengapa Yesus berdoa kepada Bapaknya jika dia adalah Tuhan. Memang ini adalah kelemahan gereja yang tidak mengajarkan pondasi dasar daripada iman kita, sehingga tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Tetapi pertanyaan ini akan kita jawab di dalam video yang terpisah dari video ini. Tetapi pada video kali ini, saya akan bertanya kepada umat muslim, mengapa Allah Anda berdoa? Sekarang kita lihat dulu gelar daripada Muhammad. Gelar Nabi Muhammad adalah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi SAW. Frase Arab asli yang diucapkan setelah nama Muhammad adalah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang secara harafiah atau literal diterjemahkan menjadi Allah berdoa atasnya dan damai. Ini didasarkan pada Al-Quran, Quran Surah 33 Al-Ahzab ayat 56, di mana dikatakan bahwa Allah dan para malaikatnya berdoa yusalluna ala nabi, berdoa untuk Nabi Muhammad. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala berdoa untuk Muhammad, dan kepada siapa Allah Anda berdoa jika Allah adalah Tauhid?
Sekarang kita lihat dulu, ini adalah Quran Surah Al-Ahzab, Quran Surah 33 ayat 56. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atau berdoa untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah atau berdoalah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Mengapa Allah Subhanahu wa taala berdoa bagi Muhammad? Allah dan para malaikatnya dan semua orang-orang beriman 1,8 miliar muslim di seluruh dunia berdoa untuk Nabi Anda. Jika Allah Subhanahu wa taala berdoa, kepada siapa dia berdoa dan apa doa daripada Allah? Mengapa terjemahan daripada Quran Surah Al-Ahzab ayat 56 ini banyak terjadi pemelintiran atau kebohongan? Padahal bahasa aslinya adalah yusalluna dari kata salah yang artinya berdoa. Sekarang kalau kita tanya, apa kata Nabi Google? Nabi Google berkata, yusalluna kalau kita copy paste artinya mereka berdoa. Anda lihat di situ, they pray. Dan ini merupakan kata kerja. Pray, say a prayer, mengucapkan suatu doa, atau worship yang artinya penyembahan. Jadi doa di dalam Islam artinya penyembahan. Mengapa Allah melakukan penyembahan kepada Muhammad? Apakah saya tidak salah baca, teman-teman? Allah berdoa untuk nabinya. Kepada siapa Allah berdoa? Kita Google Translate dulu yuk. Seperti ilmu daripada Ustadz Ahmad Kainama. Ilmunya adalah Nabi Google. Sekarang kita tengok apa kata Nabi Google. Surah Al-Ahzab ayat 56. Sungguh Tuhan dan yang mulia atau malaikatnya akan berdoa kepada Nabi. Berdoa kepada Nabi? Apa ini tidak salah terjemahan? Kalau kita tanya Nabi Google, yusalluna, mereka berdoa. Salah artinya berdoa. Dan di dalam kalimat yusalluna artinya Allah dan para malaikatnya mereka berdoa. Let's pray for the prophet for, not to the prophet. Pray for the prophet for, not to the prophet. Pray for the prophet, not to the prophet. Pray for the prophet for, not to the prophet. Allah yusalli ala nabi, and he's here saying that he prays to the prophet. Here's saying that he prays to the prophet. Prays to the prophet. I knew this was going to happen. I knew I was going to have to give you a free Arabic lesson here today. And that's why the translators put for, not to the prophet. Tonight will be what young people call epic. Pray for the prophet for, not to the prophet. Pray for the prophet for, not to the prophet. Pray for the prophet, not to the prophet. Pray for the prophet for, not to the prophet. Quran Surah Al-Ahzab, Surah 33 ayat 56, kalau diterjemahkan secara literal atau harafiah, artinya sebagai berikut. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya menghujani Nabi dengan doa. Kata Arab yang digunakan di dalam Quran Surah 33 ayat 56 adalah yusalluna, yang merupakan bentuk verbal atau kata kerja dari kata salat, bentuk tunggalnya, dan kata salawat, bentuk jamaknya. Dan kata salat berarti doa atau penyembahan. Oleh karena itu, terjemahan paling jelas dari surah 33 ayat 56 melibatkan Allah yang mendoakan Muhammad. Ayat Al-Quran ini benar-benar merusak Islam. Pertanyaan sederhana yang ingin kami sampaikan kepada para muslim adalah sebagai berikut. Kepada siapakah Allah berdoa? Apakah dia berdoa kepada dirinya sendiri? Atau adakah dewa lain di atasnya yang kepadanya Allah berdoa? Saran bahwa Tuhan berdoa itu tidak masuk akal. Faktanya, kita diberitahu di dalam Al-Quran bahwa tidak hanya Allah yang berdoa untuk Muhammad, tetapi Allah juga berdoa untuk para pengikutnya, alias Allah berdoa untuk kaum muslimin. Bukan hanya Nabi Muhammad saja yang didoakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi juga semua umat muslim sebagai pengikut daripada Allah.
kita lihat mengapa Quran terjemahan Indonesia tidak memberikan dan menerjemahkan dengan jujur surah Al-Baqarah atau surah sapi betina, surah 2 ayat 157. Sekarang kita lihat terjemahan Indonesia mengatakan mereka itulah yang memperoleh ampunan. Kata aslinya adalah salawatum dan rahmat atau rahmatun dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini bukanlah merupakan terjemahan yang tepat. Terjemahan ini sudah memasukkan tafsir ke dalamnya. Kata salawat artinya doa. Jadi mereka itulah yang memperoleh doa. Dari siapa? Dari Allah, dari Tuhannya. Jadi sekarang kita lihat Allah bukan hanya berdoa untuk nabinya Muhammad, tapi juga berdoa untuk semua pengikutnya. Sekarang kita lihat Quran surah Al-Ahzab, surah yang sama, surah 33 ayat 43. Di situ ada kata yusalli. Kata dasarnya adalah salah atau doa. Tetapi Quran terjemahan Indonesia menerjemahkannya menjadi memberi rahmat. Jadi Quran terjemahan Indonesia sudah memasukkan interpretasi atau tafsiran ke dalam ayat ini dan tidak menerjemahkannya secara literal atau harafiah. Kata yusali tidak pernah berarti memberi rahmat. Karena kata rahmat dalam bahasa Arab ada katanya sendiri. Bukan yusali. Yusali selalu berarti berdoa. Kita lihat dulu ini. Apa kata Nabi Google tentang surah Al-Ahzab ayat 43? Dialah yang berdoa untuk kamu dan kerajaannya atau malaikatnya untuk membawa kamu keluar dari kegelapan menuju terang. Dan dia berbelas kasihan kepada orang-orang percaya. Jadi di sini Nabi Google lebih tepat menerjemahkan ayat ini. Karena kata yusalli selalu berarti dia berdoa. Menurut ayat-ayat ini, baik Allah dan para malaikatnya melakukan perbuatan yang sama, yaitu salah atau berdoa. Karena tidak ada muslim yang meragukan bahwa malaikat salah berarti doa, yaitu para malaikat berdoa kepada Allah untuk Muhammad dan orang-orang beriman. Oleh karena itu, mereka seharusnya tidak memiliki masalah melihat bahwa Allah salah juga berarti Allah berdoa. Ini adalah angan-angan murni dari orang-orang muslim yang ingin berargumen bahwa salah atau salawat Allah tidak mungkin dan tidak bisa berarti bahwa dia berdoa, tetapi mengacu pada berkah atau rahmat yang dia turunkan. Ketika kedua ayat di dalam Quran surah 33 ayat 43 dan 56 menerapkan kata salah kepada Allah dan para malaikatnya di dalam konteks yang persis sama. Fakta bahwa salah digunakan untuk Allah dan para malaikatnya di dalam konteks yang sama membantah pernyataan bahwa kata itu berubah makna. Jika Allah salah berarti berkah atau rahmat yang dia limpahkan. Sedangkan jika malaikat salah berarti mereka berdoa. Ini adalah klaim muslim. Tetapi karena konteksnya sama, artinya juga harus sama di dalam kalimat tersebut. Lihatlah pada setiap tulisan dan inskripsi di dalam Islam, dan Anda akan membaca nama Allah disejajarkan dan ditulis bersamaan dengan nama Muhammad. Mahmud Al-Sadani, jurnalis terkenal Mesir, menulis sebuah artikel kritis di Al-Musawar, majalah mingguan Mesir edisi 9 Agustus tahun 1996, di mana dia berkata, pada peringatan ulang tahun utusan Allah Muhammad, saya mendengarkan pesan Jumat di televisi berbahasa Arab. Pembicaranya adalah seorang pemuda. Dia berkata sambil meneteskan air mata atas kemerosotan umat Islam di zaman ini. Satu-satunya penyebab kematian umat Islam di zaman ini adalah karena mereka tidak memuliakan Tuan dari segala makhluk, Muhammad bin Abdullah. Sebagaimana mereka harus memuliakan Rasul yang mulia ini, yang merupakan awal dan akhir dari semua ciptaan. Muslim awal biasa memuliakan Nabi sampai meminum air kencingnya. Dengan demikian, ayat-ayat seperti Quran surah 33 Al-Ahzab ayat 56 dapat memimpin dan telah mengarahkan banyak muslim untuk mendewakan dan menyembah Muhammad.